Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Ariana Putri Voice dengan NIM 240301079, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan jenis pejabat publik untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, di sini pejabat publik sendiri adalah individu yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pengawasan, maupun pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam sistem ketatanegaraan modern, pejabat publik memiliki tanggung jawab besar karena mereka bertindak atas nama negara dan berkewajiban melayani kepentingan masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Keberadaan pejabat publik sangat penting dalam penyelenggaraan negara karena tanpa pejabat publik, fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Mereka menjadi pelaksana utama dalam menjalankan administrasi negara, membuat peraturan, menegakkan hukum, serta menjaga stabilitas politik dan sosial. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pejabat publik dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan cabang kekuasaan negara, yaitu pejabat pemerintahan atau eksekutif, pejabat legislatif, pejabat yudikatif, dan pejabat pada badan independen. Baik, yang pertama yaitu pejabat pemerintahan atau eksekutif. Pejabat pemerintahan atau pejabat eksekutif sendiri adalah pejabat yang memiliki tugas utama menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Cabang eksekutif sendiri berfungsi sebagai pelaksana kebijakan negara dan bertanggung jawab dalam penyelenggara administrasi pemerintahan, pembangunan nasional, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan eksekutif dipimpin langsung oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Cabang eksekutif memiliki hubungan langsung dengan masyarakat karena hampir seluruh pelayanan publik dilaksanakan melalui lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Contoh pertama pejabat publik eksekutif adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden memiliki fungsi utama memimpin jalannya pemerintahan negara, menetapkan kebijakan nasional, menjalankan undang-undang, menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta mewakili negara dalam hubungan internasional. Presiden sendiri juga memiliki kewenangan mengangkat menteri, menetapkan peraturan pemerintahan, dan mengordinasikan seluruh lembaga pemerintah pusat. Contoh yang kedua yaitu gubernur. Gubernur merupakan kepala pemerintahan di tingkat provinsi yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Gubernur memiliki fungsi utama yaitu melaksanakan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi pelayanan publik, serta mengordinasikan pemerintah, kabupaten dan kota di wilayah provinsi. Selain itu, gubernur juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Selain presiden dan gubernur, pejabat eksekutif lainnya meliputi bupati, wali kota, menteri, camat, lurah, dan kepala dinas. Semua pejabat tersebut memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat legislatif sendiri merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Cabang legislatif memiliki peran penting dalam sistem demokrasi karena menjadi representasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara. Lembaga legislatif tidak hanya bertugas membuat undang-undang, tetapi juga menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi anggaran berarti legislatif bersama pemerintahan menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan pemerintah menjalankan tugas sesuai hukum dan kepentingan masyarakat. Baik, contoh pertama pejabat legislatif adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota DPR memiliki fungsi utama membuat undang-undang bersama Presiden, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyusun dan menyetujui anggaran negara.
DPR juga menjadi tempat penyaluran aspirasi masyarakat karena anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Contoh keduanya yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Fungsi utama anggota DPD sendiri adalah mewakili kepentingan daerah dalam pembentukan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya daerah, serta pembangunan wilayah. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai rancangan undang-undang tertentu. Selain DPR dan DPD, terdapat juga DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang menjalankan fungsi legislatif daerah. Pejabat legislatif sendiri memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Baik, yang ketiga yaitu pejabat yudikatif. Pejabat yudikatif sendiri merupakan pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan peradilan. Tugas utama cabang yudikatif adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yudikatif harus bersifat independen agar proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun kekuasaan pemerintahan. Cabang yudikatif sendiri memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Dengan adanya lembaga peradilan yang independen, masyarakat dapat memperoleh keadilan ketika terjadi pelanggaran hukum atau sengketa. Contoh pertama pejabat yudikatif adalah hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang bertugas mengadili perkara pada tingkat kasasi serta mengawasi jalannya badan peradilan di bawahnya. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah memastikan penerapan hukum dilakukan secara benar dan adil di seluruh Indonesia. Contoh kedua adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi sendiri adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, pejabat yudikatif juga meliputi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, serta jaksa dan panitera dalam sistem peradilan. Dan yang terakhir yaitu pejabat badan independen. Pejabat badan independen sendiri merupakan pejabat yang bekerja pada lembaga negara independen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu secara netral, profesional, dan bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintahan maupun partai politik. Badan independen biasanya dibentuk karena terdapat kebutuhan pengawasan atau pelaksanaan tugas khusus untuk memerlukan independensi yang tinggi. Keberadaan badan independen penting untuk menjaga demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Lembaga independen seringkali berfungsi mengawasi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Baik, jadi contoh pertamanya adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Fungsi utama KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU sendiri bertanggung jawab mengatur seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilu, penetapan calon, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Contoh keduanya yaitu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsi utama KPK sendiri adalah melakukan pengecekan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. KPK sendiri dibentuk untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara independen dan profesional. Selain KPU dan KPK, contoh badan independen lainnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman Republik Indonesia. Perbedaan antara pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan independen, perbedaan utama antara keempat jenis pejabat publik tersebut terletak pada fungsi, kewenangan, dan peran mereka dalam sistem ketatanegaraan. Pejabat eksekutif berfungsi menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan negara. Pejabat legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Pejabat yudikatif berfungsi menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Sedangkan pejabat badan independen sendiri
menjalankan fungsi pengawasan atau tugas khusus negara secara netral dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik. Keempat jenis pejabat publik ini saling berhubungan dan saling mengawasi dalam sistem check and balance agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga saja. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, penyelenggaraan negara sendiri diharapkan dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Sekian hasil pemaparan materi saya. Semoga pemaparan materi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.